Selamat pagi Bu, Bapak, Saudara semuanya. Kembali saya menyapa Anda dalam program Everyday with Jesus. Kenapa kita bertanya? Kita mungkin masih ingat ketika dulu kita duduk di bangku sekolah, kita mengajukan pertanyaan kepada guru. Dan sebetulnya pertanyaan itu ada banyak macam alasannya. Alasan yang pertama, orang bertanya karena memang benar-benar ingin mendapatkan jawaban. Dia tidak tahu dan dia inginkan sebuah jawaban. Karena itu dia bertanya. Tapi ada juga orang bertanya karena ingin menjatuhkan orang yang dia tanya itu. Dia bertanya supaya orang itu menjawab dan jawaban itu kemudian bisa dipersalahkan. Dengan kata lain, orang bertanya untuk menjebak. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika mencoba menjebak Yesus dengan banyak pertanyaan. Tapi yang ketiga, ada juga orang bertanya karena dia ingin mendapatkan jawaban seperti yang dia inginkan. Jadi kalau dia mendapatkan jawaban yang berbeda dari apa yang dia harapkan, maka orang ini akan menjadi marah dan kecewa. Mungkin Anda akan heran, ada juga ya orang dengan model seperti ini. Saya tunjukkan di dalam Alkitab. Anak muda kaya, dia datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya. Dia bertanya seperti ini, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Awalnya orang kaya ini tersenyum dengan lebar. Dia sangat senang ketika Yesus berkata seperti ini, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, dan semua perintah Tuhan yang lain." Itu jawaban yang diinginkannya. Makanya anak muda ini begitu senang mendengar jawaban Yesus itu. Tapi ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Karena Yesus melanjutkan dengan sebuah jawaban atau sebuah perintah seperti ini. "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Itu jawaban yang sama sekali dia tidak suka. Itu jawaban yang dia tidak kehendaki dan tidak dia inginkan. Itu jawaban yang dia tidak mau dengar. Itu sebabnya anak muda yang kaya ini memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Yesus. Saudara-saudara semuanya, kita kerap berdoa seperti ini. "Tuhan, nyatakan rencanamu, nyatakan kehendakmu di dalam hidupku." Dengan kata lain, Anda minta petunjuk Tuhan. Dan Anda berharap Tuhan menuntun Anda seperti yang dikehendakinya. Cuma masalahnya, ketika Tuhan menjawab doa kita dengan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita inginkan dan harapkan, kita kemudian menjadi kecewa dengan jawaban Tuhan itu. Kita ingin kehendak Tuhan terjadi, tapi ketika Tuhan benar-benar menyatakan kehendaknya dalam hidup kita, dan itu tidak seperti yang benar-benar kita harapkan, maka kita pun meninggalkan Tuhan. Saudara, ingatlah baik-baik, doa bukan memaksa Tuhan melakukan seperti yang kita inginkan. Doa pada hakikatnya adalah berserah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik kepada kita semuanya. Bertanya artinya butuh jawaban dari Tuhan, dan bertanya artinya kita mohon benar-benar Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Jika Anda bertanya, itu artinya Anda siap mendapatkan jawaban. Jawaban apapun juga, bahkan tidak peduli kalau jawaban itu tidak seperti apa yang Anda kehendaki dan inginkan. Tapi kita percaya satu perkara, ketika kita mengikuti apa kata Tuhan dalam hidup kita, itu pada akhirnya akan menuntun kita ke tempat yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan memberkati.